Head XP600 dan Head i3200 itu menurut kasat mata hasilnya itu sama. Yang membedakan itu kecepatan aja. Jadi bagi kalian yang kalau sumpah orderan semakin banyak, ya kalian kan butuh kecepatan. Nah, butuh kecepatan itu ternyata di dunia mesin last format itu ganti head. Dari single head ke double head, dari double head ke area cetak 60, dari 60 headnya diganti ke i3200. Sesuatu yang harus kita ungkap, Mas Mayet. Kalian bisa cari deh video-video yang mengungkap ini itu jarang. Makanya kita hadir itu untuk mengungkapkan sesuatu yang belum diungkap gitu. Bahkan saya lihat di konten YouTube di Jerman itu rata-rata, Mas Mayet ya, mereka udah pakai mesin UV semua untuk stiker. Dunia stiker ya. 11 tahun pengalaman pendampingan. Printer for your business. TSR, mesin sablon auto. Oke guys, selamat siang dari markas TSR. Kembali lagi di podcast TSR, fokus di dunia industri kreatif. Ya, kembali lagi. Sekarang Mas Menget, kita kembali lagi. Jadi hari ini kita mau diskusi ngebahas tentang kegunaan printer DTF plus format single head, double head, pakai head XP600, pakai head i3200. Nih, kegunaannya itu apa kita diskusiin, Mas Menget. Kalau menurut Mas Menget gimana? Tolong dijelaskan biar penonton TSR tahu sebenarnya harusnya gua beli mesin yang mana gitu. Single head kah, double head kah, pakai XP600 kah, pakai head i3200 kah? Gimana? Tapi sebelum ke sana kita bahas ini dulu, Mas Menget. Single head itu apa, double head itu apa gitu. Nah, sekarang saya tanya Mas Menget. Kalau yang area cetak 30 cm, 30, 35, 40 ya, mesin last format, yang single head itu biasanya pakai head apa? Yang ada di Indonesia kebanyakan? Yang area cetak 30 sampai 40 ya? Rata-rata sih XP600. Pakai XP600. Oke. Nah, kalau yang area cetaknya, tapi kalau yang double head ada? Yang 40 cm. Double head ada yang 40 cm. Ada. Yang 40 cm ada yang double head ya? Ada yang double head. Nah, itu headnya pakai apa biasanya? Sama, biasanya pakai XP600 juga. XP600. Nah, kalau seumpama yang area cetak 60, kebanyakan itu yang single head atau double head? Kalau area cetak 60 rata-rata udah pasti double head. Jarang ya, bahkan nggak ada yang single head ya, nggak ada. Terus headnya itu rata-rata pakai apa biasanya? Tergantung ini ya, kebutuhan. Tergantung juga kebutuhan, bisa pakai. Tapi rata-rata sih pakai yang i3200 ya. i3200, tapi juga banyak juga yang pakai XP600. XP600 gitu ya. Nah, itu udah kita ke situ dulu. Nah, sekarang sebenarnya penonton TSR ini beli yang mana nih biar maksudnya itu tepat sasaran gitu. Jadi kebutuhannya sekian, ya harusnya mesinnya sekian. Karena kan kalau kita beli mesin kan tergantung kebutuhan kita gitu, Mas Menget ya. Iya betul, tergantung kebutuhan, tergantung usaha marketnya kita udah bagus apa belum. Ya, usahanya gede atau masih pemula. Nah, rata-rata sih kalau pemula biasanya ya beli printer DTF yang 30 cm lah biasanya kalau pemula 30 cm. Nah, itu pakai yang single head atau double head kalau pemula? Walaupun pemula ya sebenarnya baiknya sih pakai double head. Kalau menurut saya, kalau menurut Mas Menget gitu ya, double head dengan print head XP600. Oh, XP600. Karena head yang 30 ini jarang i3200 ya? Iya, ketersediaannya jarang lah. Oke, jadi kalau menurut Mas Menget itu, kalau kalian pemula nih, itu beli printer DTF-nya itu yang 30 cm, 30 sampai 40 cm ya, 40 cm lah kita bilang ya. Direkomendasiin yang double head. Kalau budgetnya ada. Nah, ya berarti ada note-nya kalau budgetnya ada. Tapi kalau nggak ada,
single head single pun head berarti. cukup ya. Itu cukup pemula tuh yang istilahnya belum banyak orderannya Mas Menget ya. Iya, betul. Kadang kan pemula ada yang dia dari sablon manual Mas Menget, orderannya udah banyak. Tapi dia dari sablon manual mau pindah ke DTF. Nah itu disaranin langsung beli yang double head aja mendingan. Yang double head. Area cetak 30 cm cukup sih. cukup ya 40 lah kita bilang ya, jarang banget yang 30 cm sih kalau mesin last format. Rata-rata itu 35 sampai 40 area cetaknya. Oke. Berarti kalian sudah dengar ya. Jadi itu kalau menurut pengalaman kita Mas Menget ya. Iya. Karena kebanyakan itu kemarin itu biasanya ya orang kalau udah beli double head nih, double head area cetak 40 itu dia orderan semakin banyak dia biasanya pindah ya Mas Menget ya. Pindah ke area cetak yang 60 cm. Iya, upgrade 60 cm. Dan itu apakah bisa pakai head XP 600 double head 60? Yang 60 cm tetap bisa pakai yang XP 600. Iya, tetap bisa ya. Dia menangnya itu di Kecepatan. Iya, kecepatan, terus area cetaknya bisa dua ya. Jadi Iya. A3-nya bisa kanan kiri kan. Bisa kanan kiri. Kalau yang 40 itu kan cuma satu. Kalau ngeprint A3, tapi kalau 60 dia jadi dua. Jadi dua. Betul. Jadi sekali sapu itu langsung ngeprint ukuran baju itu dua baju langsung gitu. Itu kalau naik sedikit ya. Iya. Tapi kalau tiba-tiba tambah banyak Mas Menget, apakah masih bertahan di head XP 600 atau ganti? Kalau Gimana? buat udah banyak banget sih ya, udah running terus mesinnya setiap hari, ya mau nggak mau biasanya beralih ke head i3200 I3200 buat ngejar kecepatan. Nah, jadi kalian juga harus kita kasih note ya. Menurut pengalaman interview kita dengan beberapa orang ya. Jadi head XP 600 dan head i3200 itu menurut kasat mata hasilnya itu sama. Yang membedakan itu kecepatan aja. Jadi bagi kalian yang kalau sumpah orderan semakin banyak, ya kalian kan butuh kecepatan. Nah, butuh kecepatan itu ternyata di dunia mesin last format itu ganti head dari single head ke double head, dari double head ke ke area cetak Area 60 cetak yang besar, ya. Dari 60 headnya diganti ke i3200. Jadi gitu umpamanya nih. Jadi kesimpulannya pertama itu dia single head 40 cm, double head 40 cm, naik lagi orderannya lagi 60 cm double head, naik lagi orderannya 60 cm i3200. Naik lagi ada juga yang headnya 3. Ada lagi 3 i3200 lagi, naik lagi ada yang 4 Tapi kalau menurut gua kalau buat rekomendasi awal, kalau emang budgetnya ada, langsung ke double head aja. Langsung ke double head, nggak usah ke single head. Iya, langsung ke double head pakai head XP 600. Kalau mau upgrade kan tinggal ganti print headnya aja nantinya. Oh, beda. Beda. Mas Menget, beda. Jadi mainboardnya. Jadi nah, ini juga kalian pinter Mas Menget, mancingnya pinter nih. Jadi kalian juga saya kasih tahu. Jadi kalau kalian udah beli mesin DTF last format yang double head 40 cm atau 30 cm XP 600 itu nggak bisa sekonyong-konyongnya ganti head i3200, nggak bisa. Jadi dia soketnya beda ke motherboard. Fleksibelnya. Intinya otomatis kalian harus beli mesin lagi, nggak bisa langsung main ganti. Upgrade ganti mesin. Upgrade-nya ganti mesin berarti. Nah, itu harus kalian tahu juga tuh. Jadi ya harus ganti printer. Umpamanya kalau mau ganti i3200. Makanya jarang tuh Mas Menget yang nah, kita kan tadi kan kita bicara tuh dari 60 cm double head XP 600. 60 cm headnya
i3200. Nah itu nggak bisa sekonyong-konyong langsung ganti head. Jadi harus ganti printer. Harus ganti printer. Iya, gitu. Jadi kalau kalian tadinya mesin 40 cm XP600 double head, kalau tiba-tiba kalian pede dan punya modal printer yang head i3200 ya lebih baik situ. Karena nanti sumpahnya 60 XP600 nanti ganti lagi. Betul. Ya Berarti kan? upgrade-nya 2 tingkat sekaligus langsung. Iya, 2 tingkat sekaligus. Tapi kalian juga harus tahu bahwa head i3200 itu harganya 15 juta Dan satu. ketersediaannya masih sedikit juga ya. Iya, ketersediaan tapi ada. Itu pokoknya 15 juta. Berarti kalau double head 30 juta ya. Tapi kalau kalian nggak mau ambil resiko terlalu tinggi, ya kalian yang 60 XP600 saja. Iya, bisa cari yang itu. Iya, kalau nggak mau ambil resiko tinggi. Tapi kalau udah pede, orderan, wah udah pede, orderan banyak nih, ya udah langsung aja i3260. Itu. Pokoknya terakhir itu saya lihat ada yang i3200 itu 5 head. Tapi mesinnya gede banget. Ada kayaknya 8. 8 ada. Kemarin ada yang di pameran Jogja kemarin saya lihat itu ada yang 8. Tapi dia masang headnya itu 6. Bisa kayak gitu. Semua itu headnya i3200 semua. Jadi kayak gitu ya. Step by stepnya kayak gitu. Jadi kalian jangan pernah beli printer DTF large format itu tidak melihat dari sisi kebutuhannya. Betul. Nanti kalian tiba-tiba nih orderannya belum banyak, tiba-tiba beli printer DTF yang langsung i3200. Pas headnya mampet, ganti head 15 juta. Iya. Ya itu orderan belum seberapa tiba-tiba ganti head yang harganya 15 juta ya. Tapi kalau orderan kalian banyak kan itu keuntungannya pasti ada untuk ganti spare part gitu Mas Menget ya. Ya gitulah ada ininya. Oke. Ya, pokoknya bedanya cuman di kecepatan aja antara XP600 sama i3200. Ya betul sekali, kecepatan aja. Jadi jangan sampai salah kaprah lah ya. Kalau Untuk hasil kasat mata sih sama lah. Sama, iya betul sekali. Oke. Itu juga sesuatu yang harus kita ungkap Mas Mayet. Jadi banyak banget yang video, kalian bisa cari deh video-video yang mengungkap ini itu jarang. Nggak ada, bahkan nggak ada. Saya udah cek di video-video itu jarang ngasih tahu tentang ini gitu. Makanya kita hadir itu untuk mengungkapkan sesuatu yang belum diungkap itu. Jadi kita riset dulu apa yang belum diungkap nih gitu loh. Nah disitulah kita mengungkapnya. Nah ada juga isu yang ini Mas Menge tentang mesin UV. Nah ternyata mesin UV ini Mas Menge ya, ini masa depan untuk pengguna stiker, pengusaha stiker. Biasa kan pengusaha stiker itu kan pakai ekosolvent. Nah, sekarang dengan adanya mesin UV atau tinta UV itu kedepannya nanti bakalan pakai itu semua gitu. Bahkan saya lihat di konten YouTube di Jerman itu rata-rata Mas Menyet ya, mereka udah pakai mesin UV semua untuk stiker. Dunia stiker ya. Dunia stiker itu kayak outdoor, indoor, kan ada outdoor, ada indoor. Stiker yang untuk indoor aja, ada stiker yang outdoor aja. Itu ekosolvent tuh, ya di dunia ekosolvent. Spanduk ya. Kalau kalian melihat orang ngeprint spanduk berarti itu pakai tintanya ekosolvent tuh. Tapi itu juga dibagi dua. Ada tinta ekosolvent yang indoor, ada yang outdoor. Kalau outdoor itu ekosolventnya itu kuat dari matahari, hujan gitu ya. Tapi kalau yang indoor ya berarti nggak kuat. Nah, dengan hadirnya tinta UV ya, tinta UV yang dibakar oleh sinar UV itu kuat untuk indoor outdoor. Betul. Jadi kuat indoor outdoor. Tuh, jadi ya pokoknya itu sifat manusia lah ya, kalau ada bisa dua-duanya kenapa harus satu-satu gitu.
Jadi dengan hadirnya UV ini dimakan semua sama dia tuh, bisa outdoor, bisa indoor. Jadi tinta UV ini cara kerjanya itu stiker itu dibakar dulu sama sinar UV, rongganya itu kan kebuka. Nah, baru disemprot pakai tinta UV, baru dikeringin langsung. Jadi gitu, dipanasin, disemprot, dikeringin. Jadi nanti tuh hasilnya itu ada kayak teksturnya, ada teksturnya Mas Mel. Teksturnya. Iya, kalau kalian Gloss. Nah, iya betul. Gloss juga. Yang waktu itu kita pernah bikin juga tuh di di stiker ya, Di kita ngeprint Scotland ya? Scotland ya. Di raba itu dia ada teksturnya. Dan kemarin juga kita beberapa kali jual ke ini ya, orang Scotland ya. Iya, sering jual ke orang variasi Scotland. Betul, untuk yang motor-motor itu. Nah, itu mereka pakai itu. Kirainnya itu mereka pakai itu untuk ngeprint pet film B, ternyata ngeprint langsung ke Scotland. Jadi langsung di cutting sama dia Mas Menget, ngeprint di UV, langsung di cutting, pakai mesin cutting, baru langsung ditempel ke motor. Kuat loh, outdoor. Dan itu udah kita buktiin tuh di motor saya tuh. Jadi masih mantep banget kekuatan ininya, tintanya. Itu isu yang belum pernah diungkap karena memang kayaknya masa depan untuk mesin UV ini sangat cerah ya, karena semuanya itu dihajar sama tinta UV. Enggak cuma ke satu media ya, bisa ke Ya ke kaos aja paling yang nggak bisa. Ke kaos, tapi media-media lain itu bisa banget dia. Oke, itu isunya. Terus ada lagi gak Mas Menget isu-isu yang lain? Kayaknya sih itu aja paling ya untuk dua isu yang kita harus ungkap. Sekali lagi ini podcast kali ini kita sharing ya Mas Menget ya. Betul. Sharing, ngungkapin sesuatu yang belum pernah diungkap. Jadi nanti sebenarnya kita kedepannya juga akan mencari-cari lagi apa yang belum pernah diungkap gitu loh. Kalau bisa kita ungkap gitu. Oke. Ada yang diomongin Mas Menget tentang apa? Cukup ya. Kalau saya pokoknya intinya dari kesimpulan podcast kali ini ya, kalian itu sekali lagi jangan beli printer DTF mesin las format ya tentunya ya. Ini kita pokoknya bicara tentang mesin las format kali ini. Jangan beli berdasarkan hawa nafsu kalian. Mentang-mentang kalian banyak duit atau modalnya berlebih langsung beli mesin yang keren langsung Mas Menget. Jadi harus dipelajari dulu, cari. Sebenarnya ya ini nonton video ini aja. Nah, iya, ya. cari informasi. Iya. Jadi kalau orderan kalian banyak boleh, tapi kalau orderan masih pemula ya janganlah. Jadi beli berdasarkan kebutuhan kalian. Ya. Oke, Mas Menget. Sip ya. Makasih ya, semoga informasi ini dapat menjadi referensi kalian sebelum kalian mencari mesin las format keinginan kalian dan kesukaan kalian. Oke, saya Ilham dan Menget undur diri. See you next time. Wes. Menget. Oke, udah mulai.